Bab 25. Panen. Pagi ini semua bersemangat untuk pergi ke sawah. Gio yang biasanya sulit dibangunkan malah sudah bangun lebih dahulu. Setelah sarapan mereka bersiap untuk pergi ke sawah. Pakai topimu Gio. Di sana panas. Cira membetulkan letak topi Gio. Pakai juga sunscreen ini biar kulitmu tidak gosong. Cira mengoleskan ke seluruh muka dan tangan Gio. Kalau capek istirahat oke. Siap Bu Cira. Tuan sudah pakai. Tidak perlu, aku sudah terbiasa, jawab Arun. Bagaimana dengan yang lainnya? Sudah pakai sunscreennya? Omar, Olive. Sudah Bu Cira. Coba lihat wajahku sudah ratakan. Tanya Omar. Omar memajukan wajahnya untuk diperiksa oleh Cira. Cira mendekati untuk memastikan tapi baru beberapa langkah Arun menariknya. Badanmu sudah hitam Omar, tidak perlu pakai sunscreen, ucap Arun. Ayo berangkat, perintahnya. Cira mengikuti langkah Arun sambil menggandeng Gio. Maaf tuan, hari ini kita naik gerobak ke sawah. Tidak apa-apa, yai kita naik gerobak. Gio berteriak kegirangan diikuti teriakan Omar dan Olive. Mereka langsung berlari berebut naik gerobak. Pelan-pelan, teriak Cira. Po ayo naikkan aku, rengek Gio. Arun mengangkat tubuhnya ke atas gerobak. Cira dengan lincah naik ke atas gerobak. Karena ini bukanlah hal baru untuknya. Ia sudah sering naik gerobak sejak kecil. Cira duduk di sebelah Gio tujuannya agar jika Gio bertanya maka dengan mudah ia menjelaskan. Geser, perintah Arun. Buat apa tuan? Aku mau duduk di samping anakku. Sebelah sana kan bisa tuan. Gio tidak mau di tengah. Iya kan Gio? Iya, aku tidak bisa melihat pemandangan, jawab Gio. Mau tidak mau Cira akhirnya duduk di tengah. Kalau sebelah tuan jadi tidak bebas bercanda. Suasana jadi tegang terus keluh Cira dalam hati ia merasa kesal. Itu apa Bu? Tunjuk Gio pada sebuah rumah gubuk di tengah sawah. Oh itu biasanya dibuat petani buat istirahat sekalian menghalau burung agar tidak memakan padi. Kenapa burung dihalau? Kan mereka juga butuh makan. Kalau cuma satu atau dua sih tidak apa-apa Gio. Terkadang mereka datang ratusan bahkan ribuan. Kalau seperti itu hampir tiap pagi, kasihan juga petaninya. Bisa mereka rugi. Jawab Cira. Belum lagi tikus dan juga hama yang mengganggu petani ketika mau panen. Memang tikus ada dan banyak. Binatang yang merugikan manusia bisa dihalau atau dibasmi. Apalagi tikus yang bisa sebagai sumber penyakit. Kikiki, tiba-tiba Gio terkikik. Kenapa? Aku jadi ingat sesuatu. Ingat apa? Ingat seseorang yang mirip tikus, tapi tidak perlu kita basmi. Hah, memang ada. Ada tuh Omar, kulitnya sehitam tikus. Apakah ia harus kita basmi juga? Tidak kan Bu? Hahaha, pecah tawa Cira. Memang kalau dilihat Omar berkulit hitam dan mulutnya sedikit lancip, sedangkan Olive berkulit putih. Cira sampai memegangi perutnya yang sakit akibat tertawa. Ia bahkan menepuk paha seseorang karena tidak bisa menahan tawa. Jaga sikapmu di hadapan putraku. Oh, maaf tuan. Cira berusaha menahan tawanya. Ia menutup mulutnya, saya benar-benar merasa lucu. Bukankah menurut tuan itu lucu? Omar dan tikus. Arun hanya melihat ekspresi Cira yang tertawa lepas. Tidak. Cira mencibir kesal. Tidak bisa diajak bercanda, gumam Cira. Mereka melanjutkan perjalanan ke sawah yang sudah mulai menguning. Banyak orang yang memanen sawahnya, hal itu membuat Gio semakin bersemangat. Kapan sampai? Sebentar lagi, jawab Cira. Tuh yang ada motor merahnya, itu sawahku, tunjuk Cira. Tak berapa lama mereka sampai. Di sana sudah menunggu beberapa orang yang ikut membantu mereka panen. Nah Gio, jika memotong tangkainya harus sekitar 5 atau 10 cm di atas permukaan tanah. Kira segini. Cira menjelaskan. Hati-hati jika memegang sabit. Kamu bisa kan Gio? Bisa dong Bu.
Aku kan laki-laki. Pakai sabit yang kecil ini saja, yang besar biar buat ayahmu. Cira memberikan sabit yang paling kecil. Ia memang sengaja mencari sabit yang kecil khusus buat Gio. Kalau sudah terpotong kamu kumpulkan di atas plastik itu. Siap Bu. Bu Cira, saya pakai sabit apa Bu? Tanya Omar. Hei, cari sendiri, dasar manja, sahut Arun. Baik Tuan. Cira tersenyum melihat Omar yang cemberut, bibirnya mengerucut seperti tikus. Tuan, ini sabitnya. Cira menyerahkan sabit pada Arun. Sabitnya agak berat, Tuan kuatkan. Kau meragukanku. Jangankan sabit mengangkat tubuhmu saja mudah aku lakukan. Jawaban Arun membuat Cira sedikit malu. Ia memilih menjauh dan dekat dengan Gio. Mereka mulai memanen padi. Walaupun sawah Cira tidak luas tapi hasil panen ini bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sebenarnya dalam memanen padi bisa juga menggunakan alat yang lebih modern tapi karena sawah Cira kecil ia memilih memakai alat tradisional saja, di samping ongkosnya murah juga tidak merusak batang padi. Batang padi biasanya bisa digunakan untuk pakan ternak, membuat pupuk, kerajinan, untuk petani jamur, makanan bahkan untuk membuat sampo. Cira bisa mendapatkan uang tambahan dari menjual jerami. Kamu capek Gio? Enggak, tapi wajahmu sudah memerah, ucap Cira. Lebih baik istirahat di gubuk itu. Enggak, aku masih mau memanen. Istirahat sebentar, nanti diteruskan lagi, saran Cira. Omar, Olive temani Gio istirahat sebentar di gubuk itu. Baik Bu Cira, jawab mereka berdua. Setelah memastikan Gio istirahat dengan benar, Cira melihat Arun yang masih giat membantunya memotong padi. Tubuhnya yang kekar dengan keringat yang membasahi tubuh membuat ibu-ibu yang ada di sana tambah semangat. Yah lumayanlah kehadiran Arun banyak membantunya. Tuan istirahat dulu, nanti saja. Masih kurang sedikit. Anak sama bapak sama keras kepalanya. Minum dulu Tuan. Cira menyerahkan teko berisi air putih. Terima kasih. Arun langsung meneguk air pemberian Cira. Air yang mengalir melewati leher Arun yang sekuat tiang beton itu membuat Cira berulang kali menelan ludahnya. Wow Tuan seksi banget pujinya dalam hati. Pantesan ibu pekerja memilih memotong padi dekat dengan Arun. Nanti kalau aku memujinya bisa besar kepala dan tambah arogan dia. Jangan bengong, kau terlihat bodoh. Gak bengong Tuan. Cira tertunduk malu ternyata Arun memperhatikannya. Ia lalu memilih meneruskan pekerjaannya. Sudah hampir setengah hari mereka memotong padi dan sudah selesai semua. Semua pekerja istirahat sambil makan nasi jagung dengan ikan sambal kelapa dan ada juga pepes ikan. Bu Cira nasi jagungnya enak, puji Omar. Benarkah? Mau tambah lagi? Boleh. Omar menyodorkan piringnya. Kamu itu makannya jangan belepotan. Kayak anak kecil. Cira mau mengusap sisa nasi jagung di pipi Omar tapi dengan cepat Arun menangkisnya. Ada apa Tuan? Biar dia lakukan sendiri, dia sudah besar, ucap Arun. Makanya kalau makan itu pelan-pelan bodoh, cibir Olive. Itu Tuan juga belepotan, saya bersihkan ya Tuan. Jangan ganjen ya. Sudah makan saja jangan mengurusi Tuan. Sudah ada Bu Cira dan Tuan muda. Jawab Omar sewot. Suka aku dong. Bantah Olive. Kalau Tuan tidak keberatan kamu mau apa? Tuan lihat mukamu saja mau muntah. Huik, ejek Omar sambil menjulurkan lidahnya. Sudah kok malah jadi bertengkar. Cira berusaha melerai mereka. Kalian itu seperti kucing dan anjing, tapi kalau ada salah satu yang gak ada pasti saling menanyakan. Omar dan Olive saling memalingkan muka. Hal itu membuat Gio dan Cira tertawa geli dengan tingkah mereka. Sudah bersih? Tanya Arun tiba-tiba. Bersih apa Tuan? Tadi kata Olive ada kotoran di wajahku, jawab Arun sambil beberapa kali mengusap wajahnya. Cira meneliti wajah Arun tapi tidak menemukan apa-apa. Bersih Tuan.
Cek lagi siapa tahu masih ada, perintah Arun. Kotoran di wajah Omar saja kamu tahu. Cira kembali meneliti tiap inci dari wajah Arun, bahkan sampai nekat melihatnya dengan dekat hingga hembusan napas Arun terasa. Oh, ketemu tuan tapi kecil. Cira tersenyum senang karena berhasil menemukan kotoran kecil yang terletak di sudut bibirnya. Dengan berlahan Cira mengusapnya. Nah sudah bersih, tuan tidak perlu khawatir, ucap Cira sambil meneruskan makannya. Tampak senyuman tipis dari sudut bibir Arun, ia tertunduk dalam diam dan juga meneruskan makannya. Setelah acara makan mereka segera memisahkan padi dari tangkainya dengan alat penggilingan. Setelah dipisahkan padi segera dimasukkan dalam karung dan siap untuk dijual. Di daerah Cira sudah ada koperasi yang akan membeli padi mereka. Panen kali ini terhitung sukses tanpa hama dan tikus. Cira bernegosiasi pada pengurus koperasi agar padinya terjual dengan harga yang sesuai. Ia bersyukur mendapatkan uang dari jerih payah orang tuanya. Oh ya, bagaimana kalau kita mandi di sungai? Cira menawarkan. Memang ada sungai di sekitar sini? Tanya Gio. Ada dan airnya jernih sekali, tapi hati batunya ada yang licin. Aku mau ke sana Bu Cira, teriak Olive. Badanku sudah gatal semua. Baiklah aku bawa kalian ke sana, ajak Cira. Tuan mau ikut atau tunggu di sini? Pergilah kalian dulu, aku masih mau duduk santai di gubuk ini. Baiklah, kami pergi dulu, pamit Cira. Antara sawah dan sungai hanya berjarak 600 meter. Jadi mereka hanya berjalan kaki. Sesampainya di sana Gio, Omar dan Olive dibuat terkagum-kagum. Wow, airnya jernih sekali Bu. Omar langsung membasuh mukanya dan melepas bajunya. Ia hanya menggunakan celana pendek, memutuskan untuk berenang di sana. Ayo tuan muda, airnya segar sekali. Cira membantu Gio melepas bajunya. Hati kalau berenang. Batunya licin dan alirannya agak deras. Iya Bu, Omar jaga Gio, perintah Cira. Siap Bu Cira. Aku tunggu di sini saja, ucap Cira sambil duduk bersantai di sebuah batu besar. Ia memperhatikan mereka bertiga mandi dan bersendau gurau dengan senang. Dari kejauhan tampak Arun berjalan menyusul mereka. Olive, kita kerjain Bu Cira bagaimana? Caranya, kita ceburkan saja ke air. Setuju, sahut Gio. Olive berenang mendekati Cira. Ia berusaha mengalihkan perhatian Cira dengan mengajaknya mengobrol. Tujuannya agar Cira lengah. Dan tiba-tiba Omar dan Gio mendorongnya hingga Cira tercebur ke dalam air. Hahaha, mereka tertawa terbahak melihat Cira basah kuyup. Mereka bertiga kembali berenang ke tengah. Cira berusaha naik lagi ke batu tapi beberapa kali terpeleset karena batu yang licin. Tiba-tiba ada tangan besar yang membantunya berdiri. Terima kasih Tuan, ucap Cira yang basah kuyup. Cira mengusap mukanya yang basah karena air. Arun memandang wajah dan rambut Cira yang basah terkena air. Dan akhirnya pandangan itu tertuju pada sesuatu. Oh sial, apa itu, pikir Arun sempat terpesona. Setelah sekian lama ia tidak melihat itu. Buah melon milik Cira terlihat jelas karena bajunya yang basah karena air. Matanya menatap tajam tanpa berkedip. Cira yang melihat tatapan tajam Arun ke arahnya membuatnya sadar bahwa bajunya yang basah membuat semua yang dia sembunyikan di dalam jadi terlihat jelas. Maaf Tuan. Cira menutup dida dengan kedua tangannya dan kemudian berbalik badan. Arun dengan segera melepas bajunya dan menutupkannya ke tubuh Cira yang basah. Tutupi sebelum banyak mata melihat. Terima kasih Tuan, ucap Cira sambil tertunduk malu. Mukanya merah padam. Aduh, kenapa aku sesial ini, pikirnya. Bersambung.